Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inti Putra. Di sini saya akan menjelaskan dasar konsep delik pres. Nomor 1, pengertian delik pres. Delik pres adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui media pres, baik cetak maupun elektronik, yang menimbulkan kerugian terhadap individu, kelompok, atau negara, dan berkaitan langsung dengan aktivitas jurnalistik. Secara sederhana, delik pres adalah tindak pidana yang terjadi karena pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar hukum. Delik pres tidak hanya berkegiatan dengan isi berita, tetapi juga proses penyebab informasi yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan etika jurnalistik. Nomor 2, pres sebagai instrumen sosial. Pres memiliki fungsi utama, yaitu fungsi pertama memberikan informasi kepada publik. Fungsi kedua, mengawasi jalannya pemerintahan atau social control. Dan yang ketiga, mendidik masyarakat. Yang terakhir, menghibur. Namun kebebasan pers tidak bersifat mutlak. Kebebasan tersebut dibatasi oleh nomor 1, norma hukum, dan nomor 2, jurnalistik, dan nomor 3, kepentingan umum, dan yang terakhir, perlindungan hak individu. Di sini muncul protes delik pers ketika kebebasan digunakan secara tidak bertanggung jawab. Unsur-unsur delik pers. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai delik pers apabila memenuhi unsur pertama dilakukan melalui media pers, baik surat kabar, majalah, televisi, radio, maupun media online. Mengandung unsur melawan hukum, isi berita melanggar norma hukum seperti fitnah atau pencemaran nama baik. Yang ketiga, menimbulkan kerugian. Contohnya kerugian bersifat material maupun imaterial, nama baik atau reputasi. Dan yang terakhir, berkaitan dengan kegiatan jurnalistik yang dilakukan dalam karangan kerja pers seperti penipuan atau penulisan dan penyiaran. Nomor 4, jenis-jenis delik pers. Yang pertama, pencemaran nama baik, berita yang menyerang kehormatan atau reputasi seorang tanpa dasar kebebasan yang jelas. Yang kedua, fitnah, tuduhan palsu yang disengaja untuk menjatuhkan seseorang. Dan yang ketiga, penyebaran berita hoaks, informasi yang tidak benar dan menyesatkan masyarakat. Dan yang nomor 4, pelanggaran privasi, menuntut informasi pribadi tanpa izin seperti alamat, foto, video, atau data sensitif lainnya. Nomor 5, dasar hukum delik pers Indonesia. Perbedaan regulatif yang mengatur delik pers antara lain: yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1990 tentang pers. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dan yang ketiga, Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016. Dan yang terakhir, Kode Etik Jurnalistik. Undang-Undang Pers mengatur bahwa sengketa pers seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui Dewan Pers, bukan langsung melalui pidana. Perbedaan delik pers dan delik umum. Delik pers dilakukannya melalui media pers, pelakuan wartawan atau media, berkaitan dengan karya jurnalistik, mengutamakan mekanisme Dewan Pers. Dan delik umum dilakukan secara langsung, perlakuan siapa saja, tidak selalu terkait pers langsung. Proses hukum. 7 prinsip pertanggungjawaban delik pers. Delik pers dikenal dengan tanggung jawab redaksi, tanggung jawab penulis berita, tanggung jawab pemimpin perusahaan pers. Tanggung jawab tidak hanya wartawan, tetapi juga institusi media sebagai badan hukum. Dan yang terakhir, nomor 8, pencegahan delik pers. Beberapa upaya pencegahan antara lain: verifikasi informasi sebelum publikasi, menerapkan prinsip cover science, dan mematuhi kode etik jurnalistik, menghindari sens dan provokasi. Yang terakhir, menjaga independensi pers. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.